Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita lanjutkan pelajaran mustalah hadis. Namun sebelumnya mari kita bacakan Ummul Quran dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa jami' ikhwanihi min anbiya wal mursalin wa sahabat tabi'in wa jami'il a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal musannifin wal hufaz wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa jami'il awliya'il arifin wa syuhada as-salihin wa masyayikhina sadina mu'allimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin umat wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa mamatina wa khalil wa khususan ila jami' ulama'i mustalah hadis. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran pemahaman tentang macam-macam hadis. Sekarang kita membahas hadis. Banyak hadis. Banyak hadis, mungkin ada 2 hadis, 3 hadis. Ini 2 hadis, 3 hadis dan seterusnya mungkin sama, mungkin berlawanan. Hadis, banyak hadis sama, 3 hadis podo. Maka nek wakeh bisa sampai derajat mutawatir. Kita tahu, sudah kita bahas mutawatir. Hadis podo, lafate podo. Kalau lafadznya sama berarti maknanya juga sama. Enek 10 hadis maka disebut mutawatir lafzi. Ini kamu punya hadis kok podo dengan hadis sana, maka hadis yang sana disebut at-tabi'. At-tabi' memperkuat hadis kamu. Jadi Imam Bien punya hadis kok podo dengan hadis sana, maka disebut at-tabi'. Kalau sama lafadznya. Kalau lafadznya tidak sama tapi maknanya sama, maka disebut as-syahid. As-syahid, kamu punya hadis, si ulama sana punya hadis podo isini ning lafati bedo, maka disebut as-syahid yang sana itu. Jadi 2 hadis, 3 hadis, nah ini ada as-syahid. Jadi ada saksi hadis ini. Kalau banyak bisa mutawatir. Lafati podo mutawatir lafzi. Lafati gak podo maknanya podo, namanya mutawatir maknawi. Sudah kita bahas biyen. Bisa masyhur, bisa aziz, mek loro tok podo al aziz namanya. Situne disebut as-syahid. Mergo loro maka disebut hadisin hadis al aziz. Sudah kita bahas biyen. Hadis akeh podo. Rata-rata hadis seperti ini disebut hadis muhkam. Disebut hadis muhkam, kokoh, jelas. Nah, lawannya bukan lawan ya. Ada hadis muhkam, bukan lawan, tapi imbangannya adalah hadis mukhtalif. Hadis yang berbeda. Ini 2 hadis berbeda. Itu namanya mukhtalif. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ada
ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat ini menjadi patokan hunna umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, ada juga yang mutasyabih, itu Al-Qur'an. Kalau al-hadis ada yang muhkam, ada al-mukhtalif. Al-mukhtalif. Sekarang kita bahas hadis yang berlawanan. Al-mukhtalif. Nanti ada al-muttarib. Dua hadis berlawanan. Kedua-duanya sahih. Rawinya thiqah sahih. Kok berlawanan? Bagaimana ini? Pasti ulama akan berusaha mengkompromikan. Kok bisa dikompromikan? Maka disebut hadis mukhtalif. Ini hadis mukhtalif. Ini hadis ini berlawanan. Mukhtalif. Lawannya mukhtalif. Ini mukhtalif. Bisa dikompromikan. Disebut mukhtalif. Kalau tidak bisa dikompromikan namanya muttarib. Nanti kita bahas. Sekarang yang mukhtalif. Bisa dikompromikan, contoh. Nah, sekarang lagi melanda di Indonesia. COVID-19. Ada hadis Kanjeng Nabi dawuh, la adwa wala tiarota. Tidak ada nular dan tidak ada sial. Penyakit gak nulari. Wala tiarota, tidak ada sial. Gak ono sial, gara-gara itu saya sial. Gak ono. Sial itu ya mergo awake dhewe, bukan karena orang lain. Tidak adwa wala tiarota, gak nular. Zaman Kanjeng Nabi ada unta gudiken oleh pemilik dijauhkan. Kanjeng Nabi roh, lha apa kok didono gudiken Kanjeng Nabi? Oh, gak nulari. Gak nulari. Lah nek nulari, lah unta itu yang gudikan ketularan dari mana? Jadi bukan nulari. Lah gak nular. Lah adwa wala tiarota. Satu ini sih kok hadisnya sahih. Terus ana maneh hadis firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang sakit lepra seperti kamu lari dari harimau. Ini sahih juga. Larilah kamu dari orang sakit lepra seperti kamu lari dari harimau. Cek apa? Jika ketularan. Loh, jarene gak nulari. Lah ning kene nek wong lepra kon ngedoi, takut ketularan. Ini namanya beda, berlawanan. Kalau bisa dikompromikan disebut mukhtalif. Ulama memahami dengan dari sektor yang lain. Mengkompromikan dua hadis. Unta kena gudik, gak nulari. Gak nulari. Nek nulari, lah sing gudiken dari mana itu? Otomatis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini tauhid ini. Gak nular. Tapi Allah yang gawe. Enek iki untuk gudikan. Terus ini kena gudik misan. Gusti Allah sing kenekno itu. Tauhid ini namanya. Sehingga gak ono nulari. Lah kon melayu dari orang sakit lepra. Kon melayu. Bagaimana kon melayu? Jika kena penyakit, barangkali kamu nek kumpul dengan orang sakit lepra, Gusti Allah ngwehi kamu sakit lepra. Nah, dono. Jadi ini dimaknai dengan tauhid, dengan keimanan. Sayyidina Umar ketika masuk mau ke Syam itu ya daerah Palestina, Yordan, Syria, Israel barang itu. Syam dulu daerah yang makmur, subur. Kalau didatangi oleh khalifah itu senang. Nah, suatu ketika Khalifah Umar datang.
sebelum masuk ke wilayah Syam dihadang, dicegat oleh penguasa. Wahai khalifah, di negeri kami sedang terjangkit taun. Sebaiknya khalifah tidak masuk. Isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Taun. Akhirnya mandek musyawarah. Akhirnya apa? Siti Umar memutuskan kembali ke Madinah. Karena apa? Ada hadis Kanjeng Nabi, kalau kamu mendengarkan suatu daerah ada taun, kamu jangan masuk. Yang di dalam juga jangan keluar. Sama dengan COVID seperti ini. Nah ini kan rasional. Gampangannya jika nulari. Kalau yang di dalam itu keluar, maka akan membawa penyakit kemana-mana. Kalau yang di luar masuk ke dalam, dia akan terkena penyakit. Loh, jari gak nulari, gak singwai penyakit mang Gusti Allah. Kamu ngedoi, cik ini gak kena, cik gak diwai penyakit oleh Allah. Ini namanya mengkompromikan dua hadis yang berlawanan. Masih bisa dikompromikan, maka disebut mukhtalif. Kalau tidak bisa dikompromikan, baru namanya mutharib. Al-hadithul mutharib goncang. Dua hadis berlawanan, orang kena dikompromikan. Kedua-duanya thiqah sahih. Gak bisa dikompromikan. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Fatihah apa bukan? Nah, ini satunya mengatakan masuk Fatihah, satu mengatakan tidak masuk Fatihah. Wah, dia apa-apaan gak bisa ketemu ini. Dia apa-apaan gak bisa ketemu. Sahabat Abu Hurairah, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini beliau-beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam Al-Fatihah. Dan masuk dalam surah-surah yang lain. Al-Baqarah ono Bismillah. Sampai An-Nas ono Bismillah. Ini pendapat Abu Hurairah, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat-sahabat besar. Nah, diikuti oleh Imam Syafi'i, diikuti oleh mazhab Syafi'i. Masuk ke dalam Fatihah dan masuk dalam surah-surah yang lain. Imam Malik dan ulama-ulama berdasarkan hadisnya Anas, sahabat Anas, Bismillah itu tidak masuk Fatihah, tidak masuk surah-surah yang lain, tidak masuk Al-Baqarah. Ini sahabat entah tidak sebutkan nih. Silakan dibaca di tafsir Al-Marwazi juz awal pertama. Al-Marwazi pertama. Ya, otomatis sahabat juga. Sayang di situ tidak disebutkan sahabat siapa saja yang berfaham seperti ini. Artinya Bismillah berdiri sendiri, tidak masuk dalam Fatihah, tidak masuk dalam Al-Baqarah, tapi berdiri sendiri di antara itu. Di antara dua surah enek Bismillah, di antara dua surah enek Bismillah, berdiri sendiri. Lebih ekstrim lagi, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk Al-Quran kecuali di dalam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada bismillah, itu yang masuk Quran. Sedangkan yang kita baca, yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Al-Quran. Sama dengan amin, bukan Al-Quran. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Loh, sahabat is bedo. Ayo mau dikompromikan bagaimana dua hadis? Tidak bisa. Podo sahihnya disebut hadis mutharib. Ya terserah mana yang kita ikuti. Mengikuti sing bismillah masuk Fatihah, apa yang tidak masuk Fatihah, oh terserah.
terserah. Hadisnya hadis muttarib. Tidak bisa dikompromikan, kedua-duanya sahih. Kedua-duanya terpercaya. Rawinya terpercaya. Kalau yang tadi mukhtalif, kedua-duanya terpercaya, masih bisa dikompromikan. Sekarang yang ketiga, dua hadis berlawanan. Yang hadis yang satunya alim-alim, thikohnya temenan, lebih thikoh. Hadis yang kedua thikoh ngono ae. Sahih, iki luwih sahih, iki sahih. Ini maka yang lebih sahih disebut hadis mahfuz. Disebut hadis mahfuz. Sedangkan yang sahih ngono ae tapi kalah dengan yang satunya disebut syadz. Hadis yang kemasukan syadz. Ini kalau kita belajar hadis sahih syaratnya apa? Syaratnya kelima ya. Mutasil, rawinya dobit, thikoh, dobit, ya Allah, thikoh, adil, dobit, tidak kemasukan syadz. Nah ini, dan tidak kemasukan ilat. Syadz ini berarti berlawanan dengan hadis yang lebih sahih, bahasanya. Sahih tapi berlawanan dengan yang lebih sahih. Akhirnya dhaif ini masuk menjadi hadis syadz. Hadis yang lebih sahih disebut hadis mahfuz. Ini podo sahihnya, asali. Tapi ini paling kalah, sing syadz paling kalah karena kemasukan syadz. Contoh hadis yang syadz ini Siti Aisyah Al-Baihaqi, idza shalla ahadukum al-fajr falyattaji' an yaminihi. Kalau kamu akan sholat subuh, turu dhisik, turu miring, ngleset turu miring sisi tengen. Kalau kamu mari sembahyang tahajud gurung subuh turu miring nganan. Itu bahasanya idza shalla ahadukum. Sahih, rawinya bagus. Ono hadis maneh sing lebih sahih. Apa artinya? Hadisnya bukan kalau kamu, tapi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setelah sholat malam, sebelum sholat subuh, Kanjeng Nabi tidur miring kanan. Kanjeng Nabi. Ini hadis lebih sahih, rawinya banyak, lebih kuat daripada hadis yang tadi yang syadz. Kalau kamu sholat subuh turu miring, kalau kamu, padahal hadis yang lebih sahih kalau Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabinya bukan kamu. Nah, yang lebih sahih ini menerangkan tentang Kanjeng Nabi, tapi hadis yang ini sahih juga menerangkan tentang kamu kalau mau sholat subuh. Nah, ini namanya berlawanan. Maka yang ini karena kalah nilai disebut hadis syadz. Idza shalla ahadukum, ini masuk hadis syadz. Otomatis yang dipakai adalah yang pertama. Kanjeng Nabi kalau kemari tahajud saat subuh wis turu miring dhisik. Maka hadis idza shalla ahadukum menjadi hadis dhaif karena kemasukan syadz, berlawanan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih menerangkan kalau Kanjeng Nabi, bukan kalau kamu, bukan. Nah, sekarang umpama kita tidak menggunakan hadis idza shalla ahadukum, tapi kita menggunakan hadis Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi bagaimana? Ya apik ae. Sunnah. Mengikuti tindak lakunya Kanjeng Nabi. Jadi walaupun hadisnya tadi syadz ya gak apa-apa. Memang sahih asali. Berlawanan dengan hadis yang lebih sahih maka menjadi dhaif. Tapi gak apa-apa. Yang keempat, dua hadis atau kedua hadis yang berlawanan. Ini gampang sih yang keempat ini. Yaitu
yang satunya rawinya thiqah, yang satunya rawinya tidak thiqah atau tidak dhabit. Artinya hadisnya dhaif. Yang satunya hadisnya sahih, yang satunya hadisnya dhaif. Kok berlawanan isinya? Gampang nih, otomatis yang dipakai adalah yang sahih. Yang sahih disebut al-haditsul ma'ruf. Al-haditsul ma'ruf. Sedangkan yang dhaif disebut al-haditsul munkar. Al-haditsul munkar. Kalau tidak berlawanan kan hadis dhaif ngono. Tapi karena berlawanan maka disebut al-haditsul munkar. Hadis dhaif berlawanan dengan hadis yang thiqah dengan sahih, hadis yang sahih. Gampang, otomatis yang dipakai adalah hadis yang sahih yang ma'ruf. Contoh sing mungkar, kulu al-balaha bitamri fa inna ibna adama idza akalahu ghadibas syaiton. Makanlah kurma nom, kurma mentah dengan kurma matang. Nek mangan kurma digabungkan, kurma matang yang biasa-biasa kita jual itu, yang bisa kita beli, biasa kita beli, dengan kurma sing nom kok, ijo sing mentah. Nek mangan kurma mateng karo kurma sing mentah, fa inna ibna adama, manusia makan itu, idza akalu, kalau makan itu, ghadiba syaiton, setan marah. Hadis ini dhaif. Rawinya orang yang pelupa. Rawinya orang pelupa. Walaupun wong sholih tapi pelupa. Maka hadisnya disebut dhaif. Karena berlawanan dengan hadis yang sahih, mosok mangan kurma iso enggak ono setan muring-muring. Nah, ini hadis yang lain tidak ada yang menerangkan seperti itu. Berlawanan dengan hadis-hadis yang umum, maka hadis ini disebut al-haditsul munkar karena berlawanan dengan hadis yang sahih. Otomatis yang kita pakai adalah hadis yang sahih. Jadi intinya kalau berlawanan itu ada 4 berarti ya. Al-mukhtalif, kedua-duanya thiqah wis. Yang kedua al-muttarib. Yang ketiga al-mahfud lawan asad. Yang keempat al-ma'ruf lawan al-munkar. Silahkan dibaca di dalam kitab Taisiru Mustalahil Hadis. Otomatis yo semua bab itu dibaca semua, nanti akan bisa nyambung. Sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.